Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalam Mannan. Berikutnya masih dalam surat Al-Fatihah, firman Allah Ta'ala, Maliki Yaumiddin, raja atau penguasa hari pembalasan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, Al-Malik huwa man ittasafa bisifatil mulk allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Al-Malik yakni siapa saja yang tersifati dengan sifat kepemilikan, yakni yang maha memiliki. Tentunya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya adalah Malik Yaumiddin, pemilik dan penguasa hari pembalasan. Dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa daripada seluruh hari, tidak hanya hari pembalasan saja. Hanya saja nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Sa'di sisi pengkhususan penyebutan hari pembalasan. Baik, yang diantara pengaruh daripada kepemilikan tersebut, kepenguasaan tersebut, maka dia berhak untuk memerintah dan melarang. Wa yuthibu wa yu'aqibu, berhak untuk memberikan ganjaran, pahala, balasan, dan berhak untuk memberikan hukuman, adab dan siksaan. Wa yatasarrafu bima malikihi bi jami'i anwa'i tasarrufat, dan dia tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yatasarrafu, bertindak, berlaku dalam hal akur dan semisalnya, bima malikihi, terhadap yang dikuasainya dengan berbagai macam tasarrufat, tindakan. Allah berlaku karena Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Wa adhafa al-milk atau al-mulk li yaumiddin, dan diidhafahkan kepemilikan tersebut, kepenguasaan tersebut, li yaumiddin, kepada hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, dan hari pembalasan itu adalah hari kiamat. Hari kiamat disebut dengan yaumuddin. Kenapa? Yaum yudanun nas fihi, karena pada hari itu yudanu, yakni dibalasi manusia fihi, pada hari tersebut, bi'amalihim, dengan amalan-amalan mereka, khairiha wa syarriha,
Apakah amalan baiknya ataukah amalan buruknya, semuanya. Disebutkan di dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa itu yaumuddin. Allah menyatakan wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun syai'a wal amru yauma idzin lillah. Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Kemudian tahukah kamu apa itu yaumuddin? Yaumuddin adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana satu jiwa tidak punya kuasa terhadap jiwa yang lainnya sedikit pun. Wal amru, dan urusan yauma idzin pada hari tersebut lillah, semuanya diserahkan kepada Allah. Adapun yaumin ayamid dunia, misalnya hari di hari-hari kita di dunia ini, manusia bisa bertindak dan berbuat, ya, melakukan apakah kebaikan ataukah kejahatan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum waktunya untuk dibalasi di situ. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menisbatkan dirinya kepada hari-hari di dunia. Meskipun seluruh daripada hari-hari yang ada itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada hari kiamat, maka al-amru yauma idzin lillah. Seluruh perkara pada hari itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumuddin artinya yaumul jaza. Yaumuddin artinya yaumul jaza, hari pembalasan. Sebagaimana dalam firman-Nya, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Yauma idzin, pada hari itu, yuwaffihimullah, Allah cukupkan untuk mereka dinahum, yakni jaza a'malihim. Dinahum yakni balasan amalan mereka. Al-haq yakni al-haq artinya adalah al-adl, dengan keadilan. Pada hari tersebut Allah akan balasi mereka, seluruh amalan mereka dengan keadilan, dengan kebenaran. Tayyib, Asy-Syaikh Sa'di menyatakan diidhofahkannya kepengaturan, kepemilikan dan kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diidhofahkan terhadap yaumuddin, itu li'anna fi dzalikal yaum yadhhar lil khalqi tamamadz zuhur kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi. Karena pada hari tersebut tampak pada makhluk dengan sesempurna-sempurnanya, terlihat sangat jelas kesempurnaan daripada maha kuasanya Allah, keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tampak begitu sangat jelas pada hari tersebut. Karena seluruh daripada amalan setiap hamba akan dihitung dan dipertanggungjawabkan. Orang yang binasa, dia merasa dirinya memang pantas untuk binasa. Tidak merasa dirinya didzalim oleh Allah Subhanahu wa taala karena ditegakkan hujjah atasnya. Seluruh daripada tindakannya, perbuatan-perbuatannya, semua yang dikerjakannya di dunia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bahkan sebelumnya dia telah lupa, maka pada hari tersebut seluruh memorinya kembali. Pandangan matanya begitu sangat tajam, pikirannya, semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak bisa berkutik sama sekali. Tangan mereka berbicara, kaki mereka menjadi saksi, mulut mereka dikunci. Maka pada saat tersebut yadharul khaq tamamadz zuhur kamalu mulki, tampak begitu sangat jelas pada makhluk dengan sesempurna-sempurnanya. Apa yang tampak jelas? Kamalu mulkihi wa adlihi wa hikmatihi, kesempurnaan daripada kekuasaan Allah, keadilannya dan hikmahnya. Wa qita'u amlakil khalaiq, dan terputus seluruh daripada kepemilikan makhluk, kekuasaan makhluk.
walaupun sebelumnya dia di dunia sebagai penguasa, sebagai raja, ataupun orang yang memiliki kedudukan, memiliki sekian banyak daripada kekayaan, harta di sana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dinar, tidak ada dirham. Hatta innahu yastawi fi dzalikal yaum al-muluku war-ra'aya wal 'abidu wal ahrar. Sampai-sampai pada hari itu baik para raja maupun rakyat jelata itu sama kedudukannya. Baik para budak dengan orang-orang merdeka itu sama kedudukannya. Kulluhum mud'inuna li'azamatihi khadi'una li'izzatihi. Mereka semua tunduk terhadap keagungan Allah, patuh terhadap kemuliaannya. Muntazirun limujazatihi, menunggu pembalasan daripada amal perbuatan mereka. Rajun sawabahu khaifun min iqabi, semuanya berharap mendapatkan balasan kebaikan dari amal solehnya dan rasa takut, kekhawatiran yang sangat dari siksa dan hukumannya. Falidzalika khassahu bidzikr, karena itulah kemudian Allah menyebutkan Yaumuddin secara khusus. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, untuk mengingatkan manusia kepada datangnya hari tersebut. Di saat dia membaca ayat tersebut, wa illa fa huwal malik li yaumiddin wa li ghairihi minal ayyam. Jika bukan karena itu, artinya jika bukan karena keistimewaan hari tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala ya tampak begitu sangat sempurna kekuasaannya, sama sekali tidak ada pada hamba sedikit pun kuasa, hatta berbicara saja tidak bisa, tidak berani, sekedar berbicara. Atas mauillah hamsa, kalian tidak akan mendengar kecuali hanya bisikan-bisikan di antara mereka. Tidak berani ada yang mengangkat suara. Illa man adina lahur rahman wa radiya lahu qawla, kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan diridhai ucapannya, baru bisa berbicara. Itu di hari pembalasan nanti. Adapun di hari di dunia, maka manusia bisa berbuat semaunya. Maka jika bukan karena hal tersebut, kata Syekh, tentu adalah penguasa daripada Yaumuddin dan hari-hari yang lainnya ya, di seluruh kehidupan yang ada. Li ghairihi minal ayyam, seluruh daripada kehidupan yang ada di alam semesta ini, hari-harinya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'in, kami memohon pertolongan. Ai nakhussuka wahdak bil ibadah wal isti'anah. Ini maknanya. Kami mengkhususkan Engkau semata ya Allah dengan ibadah dan isti'anah. Peribadatan kami hanya untukmu, demikian pula kami memohon pertolongan hanya kepadamu. Dimanakan dengan mengkhususkan hanya kepadamu, dari si mana? Li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr, karena dikedepankannya ma'mul itu memberikan faedah pembatasan. Ma'mul di sini maksudnya adalah istilah dalam ilmu nahwu, ada amil, ada ma'mul. Kalimat iyyaka itu adalah ma'mul namanya. Dia mansub karena dia adalah maf'ul bih. Lah amilnya mana? Amilnya adalah fi'il. Fi'il yang mana? Fi'il yang datang setelahnya, na'budu. Secara kaidah di dalam bahasa Arab, amil itu tersebut di muka. Amil dulu baru kemudian ma'mulnya. Fi'il lebih dahulu kemudian baru maf'ulnya. Nah, di saat kemudian dikedepankan sesuatu yang mestinya berada di akhir, diakhirkan sesuatu yang mestinya berada di depan, ini memberikan faedah pembatasan. Ini kaidah di dalam bahasa.
bahasa Arab. Asalnya adalah na'buduka. Ya, asalnya begitu. Na'buduka. Nasta'inuk. Kami mohon pertolonganmu. Na'buduk, kami beribadah kepadamu. Tetapi kalimat na'buduka itu artinya kami beribadah kepadamu. Itu tidak bisa disalahkan di saat kemudian seseorang beribadah kepada yang lain. Kenapa? Karena toh dia beribadah kepada yang dikatakan na'buduka tadi. Saya beribadah kepada kamu misalnya, ya kan? Seperti seseorang mengatakan nazuruk misalnya, kami akan mengziarahi kamu. Ini tidak menafikan kemudian dia ziarah kepada yang lain, ya kan? Nazuruka, kami akan menziarahi kamu. Misalnya seseorang mengatakan begitu, besok saya akan ziarah kepada kamu. Tetapi di saat di saat kemudian secara kaidah bahasa Arab ya, iyyaka nazuru. Nah, ini kalimat ini iyyaka nazuru artinya adalah hanya kepada kamu saja kami akan berziarah, kami akan berkunjung. Kenapa? Karena kalimatnya yang mestinya di belakang tadi dikedepankan, memberikan faedah pembatasan. Ini yang harus difahami bahwasanya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memberikan faedah apa? Al-hasr wa huwa itsbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Ini makna daripada al-hasr. Al-hasr artinya adalah itsbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Memberikan faedah pembatasan, yakni menetapkan hukum hanya pada yang disebutkan. Ini menetapkan al-ibadah hanya kepada Allah. Wa nafyuhu amma adahu, dan menafikan, meniadakan dari selainnya. Faka'annahu yaqul, maka seolah-olah dengan kalimat iyyaka na'budu ini seolah-olah seseorang mengatakan na'buduka wala na'budu ghairak. Kami beribadah kepada engkau dan tidak akan beribadah kepada selain engkau. Wa nasta'inu bika wala nasta'in bi ghairik. Kami hanya mohon pertolongan denganmu dan tidak mohon pertolongan dengan yang selainnya. Di sini ayat ini memberikan isyarat makna daripada kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, itu terkandung padanya nafyun dan isbat, ya kan? Penafian, peniadaan, dan penetapan. Yang ditiadakan adalah beribadah kepada selain Allah, dan yang ditetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna seperti ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya adalah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang pertama adalah perintah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, kepada seluruh manusia, dan menafikan ibadah-ibadah kepada yang selainnya. Menetapkan dari kalimat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya, ibadahi oleh kalian Rabb kalian. Wahai manusia, ibadahi oleh kalian Rabb kalian. yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan Allah kemudian menyebutkan beberapa sisi-sisi nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan ditutup ayat tersebut dengan kalimat fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Ini artinya menafikan dan meniadakan seluruh daripada peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam firman-Nya yang lain, dalam ayat yang lain, Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar yakni rasul tersebut memerintahkan kepada umat manusia, kepada kaumnya, ubudullaha wajtanibut tauhid. Ibadahlah kalian Allah isbat, dan tinggalkanlah at-tauhid. Tauhid adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah.
Maka kalimat ubudullah wajtanibut taghut itu artinya sama dengan kalimat la ilaha illallah. Sama pula dengan kalimat iyyaka na'bud. Itu sama maknanya. Semakna dengan ini adalah firman Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Faman yakfur bit-taghut. Siapa saja yang kemudian kufur dengan taghut, yakni segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, berarti ini menafikan dan meniadakan seluruh peribadatan la ilaha. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini kalimat illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang kokoh. Dia telah berpegang teguh dengan kalimat tauhid. Demikian pula dalam firman yang lain Allah menyatakan, wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ini kalimat ini sama persis dengan kalimat la ilaha illallah. Ingatlah di saat Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Berarti ini apa? Penafian, ya kan? Berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi semuanya. Illalladzi fatarani, kecuali hanya kepada yang menciptakanku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Juga firman-Nya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus dari sebelummu ya Muhammad dari seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak diibadahi kecuali aku, maka ibadahlah aku saja. Maka kalimat ini la ilaha maknanya sama dengan iyyaka na'bud. Masih ada lagi ayat-ayat yang lainnya, al-muhim di situ ya. Kalimat iyyaka na'budu itu saja itu sudah merupakan kalimat la ilaha illallah. Makna daripada kalimat la ilaha illallah. Baik. Pada ucapan saya tadi, wa qaddama al-ibadah 'ala al-isti'anah min bab taqdimil 'am 'ala al-khas. Ini kalimat setelah iyyaka na'budu adalah kalimat iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Memohon pertolongan itu sendiri adalah ibadah, ya kan? Sedangkan kalimat iyyaka na'budu tadi artinya adalah hanya kepadamu kami beribadah. Kenapa kok kemudian dilepaskan dan dikhususkan penyebutan isti'anah padahal itu adalah masuk dalam jumlah ibadah? Ini kalau dalam istilah bahasa dalam bahasa Arab ya, grammarnya atau tata bahasanya, ini disebut mimbab taqdimil 'am 'alal khas. Mendahulukan sesuatu yang umum atas sesuatu yang khusus. Mendahulukan yang umum, yakni kalimat ibadah itu umum. Masuk di dalamnya adalah isti'anah, istighatsah, khauf, roja, tawakal dan sebagainya. Salat, puasa, haji itu semuanya masuk ibadah. Ya kan? Disebutkan yang pertama adalah secara umum. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, kemudian dikhususkan satu dari sekian banyak ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kenapa? Karena ibadah yang walaupun manusia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada pertolongan Allah tidak akan bisa dia untuk beribadah kepadanya. Walaupun dia sangat ingin untuk beribadah. Sehingga ini sisi rahasia kenapa isti'anah itu dikeluarkan dari keumuman kalimat ibadah dan dikhususkan penyebutannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah-ibadah yang lain butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah. Sehingga tidak bisa dilepaskan dari apa? Dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdi. Juga ini bentuk daripada ihtimam lebih mementingkan, mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hak hamba. Hak Allah adalah ibadah, untuk diibadahi, maka itu yang disebutkan terlebih dahulu. Na'budu atau iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah.
Ya. Kemudian isti'anah itu hak hamba, ya kan? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya. Ini adalah hak kita, hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi pertolongan. Maka kita dahulukan hak Allah yaitu ibadah, baru setelah itu kita minta hak kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ya Allah, tolonglah kami. Kami akan beribadah hanya kepadamu, maka tolonglah kami. Tapi kemudian beliau menyatakan wal ibadatu, dan ibadah itu adalah, ini definisi daripada ibadah sekarang. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Sebutan nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Minal a'mali wal aqwal, baik berupa amalan ataupun perbuatan, adz-dzahirah wal batinah, baik yang zahir, yang tampak ataupun yang batin. Itu definisi daripada ibadah. Definisi ini adalah definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Definisi yang ma'ruf, yang masyhur. Dan memang definisi ini definisinya paling mencakup. Segala sesuatu daripada macam ibadah pasti masuk di dalam kalimat ini. Apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu bentuknya amalan ataukah perbuatan ataukah ucapan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, itulah ibadah. Apa saja masuk di dalamnya dari berbagai macam ibadah-ibadah. Wal isti'anah hiya al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a thiqati bihi fi tafsili dzalik. Ini makna daripada isti'anah. I'timad kepada Allah, bersandar kepada Allah Ta'ala dalam perkara mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Jadi isti'anah di sini tidak hanya terkait perkara-perkara yang akan membahayakan kita, tidak. Secara umum segala perkara, ya, baik itu kaitannya dengan kemaslahatan, kemanfaatan, atau kaitannya dengan tertolak dari berbagai macam arah bahaya, kemadharatan. Sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'afiqati bihi fi tahsili dzalik, disertai dengan kepercayaan penuh kepada Allah akan terhasilkannya hal tersebut. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang anak kecil, anak dari paman beliau, berarti keponakan, itu apa? Sepupu ya. Anak dari paman itu apa? Sepupu Rasulullah SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada sepupunya, tapi jaraknya itu sangat jauh sekali, ya. Beliau sudah 50-an tahun, ini Ibnu Abbas mungkin baru 5-6 tahun. Selisih yang sangat jauh. Al-Muhim beliau meninggal dunia dalam keadaan Ibnu Abbas belum balik aja belum. Ibnu Abbas masih kecil. Di saat itu Rasulullah SAW menyatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Ini kalimat ini. Apabila engkau minta pertolongan, maka minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil diajari apa? Masalah perkara akidah, perkara keimanan yang kokoh, perkara tauhid. Maka sepantasnya hal tersebut juga menjadi ihtimam kita, menjadi apa? Ya, ini sesuatu yang kita penting-pentingkan di dalam pendidikan anak-anak kita. Menanamkan semenjak kecil akidah sahihah, sehingga akan artinya akan melahirkan satu generasi yang kokoh, kuat mentalitasnya,
bukan generasi yang lemah, generasi yang tumbuh dari berbagai macam tarbiyah sayyi'ah, tarbiyah yang rusak, menyebabkan mereka anak-anak yang keropos akidahnya, lemah mentalitasnya. Pada masa dulu tentunya penerangan tidak sebagaimana sekarang, dan tentunya keadaan tentu lebih menakutkan, apalagi di padang pasir begitu. Ada istilah-istilah, ya, ada Ummu Sibyan, ada Ghaul, ada ini jenis-jenis. Kalau di tempat kita ini semisal gendruwo yang suka nyulik anak itu, wewe, kuntilanak, ya kan? Di masa itu pun juga sudah ada, nama-namanya juga ma'ruf. Akan tetapi Rasulullah SAW mendidik anak-anak para sahabat dengan mentalitas yang kuat. Coba anak-anak kita dalam keadaan penerangan seperti ini, berada di belakang sendiri nggak berani, ya kan? Jangan kemudian dikatakan baru usia 5 tahun, 6 tahun, hatta yang sudah 10 tahun berani sendirian di belakang rumahnya sendiri gitu. Banyak di antara anak kita itu nggak berani, ya, sampai pun megang umiknya atau megang apinya minta diantar ke kamar mandi. Maka kamar mandi rumahnya sendiri, ya, mungkin wajar kalau kamar mandinya sebesar rumah Dokter Puji. Lalu rumah kita kecil begitu misalnya, ya, itu tidak berani. Mentalitas yang payah disebabkan karena mungkin sisi pendidikan kita tidak sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka ini yang sepantasnya untuk kemudian menjadi perhatian kita bersama. Anak-anak didik kita terutama kita harus tanamkan di sana. Tidak boleh memiliki rasa takut yang seperti ini. Bukan kemudian takut-takuti, ya, untuk menghilangkan rasa takut coba ditakut-takuti, ya. Bukan cara seperti itu, tapi ditanamkan dengan akidah. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini makna daripada al-isti'anah, al-i'timad 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Bersandar hanya kepada Allah Ta'ala dalam perkara mendatangkan kemanfaatan ataupun menolak kemudaratan. An-nas law istama'u ala ayadurruka bi syai' la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Qad katabahu Allahu 'alaik. Manusia kalaupun berkumpul mereka menjadi satu untuk memadharati kamu dengan satu kemadharatan, tidak akan mampu untuk membuat kemadharatan tersebut kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan menimpa kamu. Itu kepada anak kecil, Ibnu Abbas. Demikian pula sebaliknya, kalaupun mereka semua sepakat ingin membuat kebaikan untukmu dengan satu kemaslahatan, manfaat, mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan tersebut kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan, Allah takdirkan itu sebagai kemaslahatan dan kemanfaatan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah terangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Ya, ini lembaran-lembaran takdir. Berjalan semuanya atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sehingga dengan itu akan lahir generasi-generasi yang bermental baja. Kokoh, kuat mentalitasnya. Generasi itulah generasi yang tentunya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemenangan dan akan mengembalikan Islam kepada kemuliaannya. Kemudian makna ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengesahkan Allah dalam ibadah dan dalam isti'anah. Yang isti'anah itu terkandung makna i'timad, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan makna daripada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu isyarat tidak sepantasnya seseorang untuk bertawakal kecuali hanya kepada yang berhak diberikan padanya ibadah semata. Karena hanya Dia satu-satunya yang segala urusan berada di tangannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka beribadahlah engkau kepadanya, kepada Allah, wa tawakkal alaih, dan tawakal engkau kepadanya.
Demikian pula kalimat fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari dakwahmu, tidak menerima seruanmu, fakul, maka ucapkan kepada mereka hasbiyallah la ilaha illa huwa. Ini kalimat tadi makna daripada fa'bud, apa istilahnya, iyyaka na'budu. Kalau mereka berpaling maka ucapkan cukuplah bagiku Allah la ilaha illa huwa, tidak ada ilah sembahan yang hak ibadai kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku berserah diri. Ini makna juga maknanya sama dengan iyyaka nasta'in. Karena isti'anah maknanya adalah tawakal ataupun i'timad kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara. Juga semakna daripada ayat itu adalah firman Allah taala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabb penguasa daripada masyriq wal maghrib, timur dan barat, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Tidak ada ilah kecuali Dia, maka ambillah Dia sebagai wakil, yakni jadikan Dia sebagai tempat engkau bersandar, tawakal kepadanya. Demikian pula firman-Nya yang lain, qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah Dia Ar-Rahman yang aku beriman dengannya. Kalimat beriman dengannya ini kalimat la ilaha illallah. Alaihi tawakkalna, yang kepadanya kami bertawakal. Dan ayat-ayat yang seperti ini masih banyak di dalam yang semakna dengan ini. Kemudian Syekh Sa'di menyatakan wal qiyamu bi ibadatillah wal isti'anatu bihi huwal wasilah li sa'adatil abadiyah. Menjalankan ibadah kepada Allah dan isti'anah kepadanya, memohon pertolongan hanya kepadanya, itu merupakan wasilah yang akan menghantarkan seseorang li sa'adatil abadiyah, kepada kebahagiaan yang abadi. Wan najah min jami'is syurur, dan akan menghantarkan seseorang kepada an-najah, kesuksesan, keselamatan dari segala macam perkara yang buruk. Fala sabil ila najah illa bil qiyam bihima, maka tidak ada jalan untuk bisa selamat kecuali dengan menjalankan keduanya, ibadah dan isti'anah kepadanya. Wa inna takunul ibadah idza kanat ma'khudhah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berbicara tentang syarat daripada ibadah. Ibadah itu tidaklah berlaku sebagai ibadah kecuali apabila terambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudan biha wajh Allah, dimaukan hanya wajah Allah. Ini dua syaratnya. Ma'khudhah an Rasulillah, maksudan biha wajh Allah. Terambil dari Rasul dan dimaukan dengannya wajah Allah. Fa bihadzainil amrayn takunu ibadah, maka hanya dengan dua perkara ini terkumpul padanya jadilah ibadah. Hanya sekedar niatan yang baik untuk Allah, betul-betul ikhlas karena Allah, ya, tetapi amalannya tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Apakah ini ibadah? Tidak, bukan ibadah. Amalan-amalan yang masya Allah dicontohkan oleh Rasul dan diperintahkan, tetapi bukan untuk Allah, untuk manusia, ya, menginginkan ujian manusia dan semisalnya. Apakah ini ibadah? Jawabannya juga tidak. Harus terkumpul kepada, atau yang harus terkumpul padanya dua-duanya. Tayyib. Wa dzakara isti'anah ba'da ibadah ma'a dukhuliha fiha lihtiyajil 'abdi fi jami' ibadatihi ila isti'anah billahi ta'ala. Nah, ini kemudian saya memberikan penjelasan tentang hikmah kenapa didahulukan ibadah kemudian setelahnya baru isti'anah. Isti'anah disebutkan dan dikeluarkan dari keumuman ibadah karena ibadah itu umum di mana masuk di dalamnya adalah isti'anah. Kenapa kok dikeluarkan dan dikhususkan penyebutannya, bukan ibadah-ibadah yang lain? Lihtiyajil abdi fi jami' ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala, karena butuhnya seorang hamba dalam seluruh bentuk ibadahnya itu kepada pertolongan Allah Ta'ala. Fa innahu illam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuridu min fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak membantunya, maka tidak akan terhasilkan kepadanya apa yang dia maukan. Walaupun dia sangat ingin untuk melakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bantu dia, artinya tidak diberi taufik, maka dia tidak akan bisa untuk menjalankan fi'lul awamir ataupun menjauhi seluruh daripada apa yang dilarangnya. Sehingga ini merupakan rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah membimbing kita agar mengucapkan iyyaka na'budu, kemudian Allah bimbing wa iyyaka nasta'in, yang tadi telah disebutkan di muka.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta